Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim, apa kabar Anda di pagi hari ini? Mudah-mudahan Anda semua senantiasa sehat ya, dan mudah-mudahan Anda semua saat ini sedang berada di depan layar kaca Salam TV untuk menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia. Edisi hari ini spesial buat saya tentunya karena ini merupakan edisi perdana saya menjadi host di Assalamualaikum Indonesia. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Anda untuk tetap menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia. Saya ingatkan sekali lagi untuk Anda sahabat muslim, Anda bisa menyaksikan program Assalamualaikum Indonesia dan program-program Salam TV lainnya melalui satelit Palapa-D dengan frekuensi 4014, simbol red 7272, polarisasi horizontal. Seperti biasa sahabat muslim, di setiap program Assalamualaikum Indonesia tentu hostnya tidak sendirian ya. Saya juga hari ini ditemani oleh rekan saya yang tentu sudah tidak asing lagi di tengah-tengah sahabat muslim semua. Beliau adalah rekan Abror. Assalamualaikum rekan Abror. Waalaikumsalam rekan Dasa. Gimana Luar biasa kabarnya? sekali, alhamdulillah sehat. Sehat, Rekan Dasa ya. sendiri seperti apa? Alhamdulillah sehat ya, Sehat, ya. cuman atmosfernya agak-agak Berbeda, apa ya, ya? berbeda ya karena hari ini Akhirnya rekan Dasa perdana. menempati tahtanya Riko ya, rekan Riko ya. Iya. Baik, tadi rekan Dasa tadi disinggung ya bahwa bisa menyaksikan program Salam TV melalui satelit Palapa. Iya. Melalui parabola pastinya ya. Betul. Nah, saya banyak sekali mendapatkan inputan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat muslim sekalian. Saya sudah punya parabola tapi tetap tidak bisa mengakses atau menyaksikan program Salam TV. Bagaimana Ustaz, rekan Dasa maksud saya? Iya, jadi mungkin bisa dihubungi teknisinya kayaknya. Teknisnya ya? Yang pertama, Tidak bisa secara otomatis ya? yang pertama bisa dihubungi teknisinya, kemudian yang kedua bisa searching. Oke, Bisa searching di-searching ya. secara otomatis, yang jelas apa ya, parabolanya itu mesti support dengan satelit Palapa-D, kemudian tinggal di-searching secara otomatis. Atau bisa dimasukin juga tadi apa yang sudah saya sebutkan. Frekuensinya di 4014 dengan simbol red 7272, polarisasi horizontal. Baik, saya juga menambahkan informasi berikutnya, yaitu silakan bagi sahabat muslim yang memiliki informasi ya bisa dikirimkan melalui email ke asi.indonesia@salamtv. Maaf, saya ulang kembali, maksud saya di asi.indonesia.stv@gmail.com. Jadi silakan sahabat muslim yang memiliki informasi-informasi yang bisa kami bahas di program Assalamualaikum Indonesia ini, rekan Dasa ya, bisa silakan di email ya, nanti kami akan respon. Kemudian bisa juga silakan mention melalui official Twitter kami @id_assalam ya, double S ya. Jadi silakan Anda follow, kemudian berikan informasi-informasi menarik, nanti yang menarik tentunya akan kami bacakan pada episode mendatang. Dan silakan juga kirim informasi apa saja melalui SMS di SMS Center tertera di layar kaca Anda tentunya saat ini. Dan silakan berikan informasi atau inputan-inputan yang positif tentunya akan kami bacakan pada kesempatan Assalamualaikum Indonesia pada episode berikutnya. Iya, bisa seputar masukan, Ya, seputar bisa. saran dari Bisa. program Assalamualaikum Indonesia. Bisa. Karena bagaimanapun segala sesuatunya itu kalau misalnya kita kerjakan bareng-bareng nih rekan Abrar ya, pasti akan menghasilkan sesuatu yang lebih sempurna. Tapi tentunya kita menanggapi yang positif ya. Betul. Bahkan kemarin ada juga yang SMS memberikan saran untuk program ASI, itu masih kita tampung dulu, akan jadi masukan untuk kita tentunya untuk agar program Assalamualaikum Indonesia kedepannya lebih baik lagi. Begitu Ustaz. Rekan Dasa maksud saya. Baik. Masih suka terbawa menyebutkan Ustadz ya, karena biasanya menjadi tamu begitu ya, menjadi narasumber, sekarang malah menjadi host. Jadi agak masih menyesuaikan nih penyebutan Ustadz, kemudian penyebutan Nggak masalah. Tidak Bisa masalah, karena ya? biasa. Baik rekan Abrar, seperti biasa di setiap program Assalamualaikum Indonesia tentu kita akan bagi ke beberapa segmen ya. Ada nanti teman ngobrol, kemudian ada tips dan juga trik. Juga di segmen pertama ini nanti kita akan sampaikan informasi mengenai
manfaat kopi ya. Wah, luar biasa kopi ya. Kopi. Mungkin ini supaya kita lebih santai. Iya. Karena sepertinya karena ini perdana rekan Dasa juga memandu program ini kelihatan seperti sangat serius Iya. ya. Jadi supaya lebih santai kita mungkin akan membahas tentang kopi. Iya, Lebih tepatnya betul, seperti itu betul, ya betul. sahabat muslim ya. Baik. Baik. Dan kira-kira siapa yang akan menyampaikan informasinya? Ya, sepertinya rekan Abrar yang harus menyampaikan manfaat seputar kopi ya. Baik rekan muslim, sahabat muslim maksud saya, terima kasih ya rekan Dasa untuk memberikan tugasnya ini kepada saya untuk menyampaikan informasi kepada Anda. Dan kita langsung saja ke segmen kabar untuk Anda. Baik pemirsa, sahabat muslim yang ada di rumah, terima kasih masih setia di program Assalamualaikum Indonesia. Saya juga sangat senang hari ini bisa menemani Ustadz atau rekan Dasa ya dalam program Assalamualaikum Indonesia. Dan di segmen ini saya akan memberikan informasi seperti yang sudah disampaikan di awal mengenai kopi. Nah, ada apa dengan kopi? Ini informasi mengenai 18 alasan mengapa Anda harus minum kopi setiap hari. Tapi jangan berlebihan juga rekan Dasa ya, karena harus sesuatu yang sesuai. berlebihan itu tidak baik. baik. Iya, benar. Baik, kita yang masuk ke informasi pertama maksud saya. Ini mengenai 18 alasan mengapa Anda harus minum kopi setiap hari. Kami kutip dari kabarkopi.com. Ya, ini bahwa kopi dapat meningkatkan level energi dan membuat kita menjadi lebih cerdas. Wow, luar biasa. Ternyata kopi juga memancing kita untuk menjadi lebih cerdas, rekan Dasa. Nah, ini informasinya. Jadi, kopi dapat mengurangi rasa lelah sehingga kita menjadi lebih energik. Hal ini disebabkan karena kopi mengandung stimulan bernama kafein yang apabila diminum akan mempengaruhi cara kerja otak dan menghasilkan efek rangsangan. Dan ini meningkatkan level energi, suasana hati, kesadaran fungsi dan fungsi otak. Iya, Kesadaran dan fungsi otak maksud saya. Wah, luar biasa, ternyata kopi yang kalau kita minum itu juga ada fungsinya dengan kaitannya dengan kecerdasan otak ya. kecerdasan ya. Baik, berarti kira-kira untuk supaya kita tambah cerdas harus mengkonsumsi kopi ya. setiap hari ya. Iya, tapi lagi-lagi harus sesuai dengan Harus sesuai, jangan berlebihan, Iya, jangan akhirnya dosisnya jadi juga. kecanduan luar biasa. betul. Jadi dalam agama juga seperti itu rekan. Iya. Kalau boleh kita kaitkan ini Iya. dengan agama gitu Iya. ya. Bahwa di dalam agama juga sesuatu itu ketika kita melaksanakannya juga harus ada di tengah-tengah. Iya. Tidak boleh berlebihan dan tidak boleh juga terlalu sedikit atau terlalu kurang gitu. Nah ini ya. sebenarnya sahabat muslim sekalian, kelebihan dari program Assalamualaikum Indonesia ini, hostnya Gus juga merangkap sebagai ustadz yang bisa membenarkan apa yang kira-kira menyimpang dari teks atau skrip yang sudah diberikan begitu ya baik, rekan ya. Dasa ya. Iya. Makanya saya juga kadang-kadang masih agak penyesuaian bagaimana menyebutkan ustadz, rekan itu kadang-kadang agak nyelimpet-nyelimpet. Yeah. Mohon maaf, harap dimaklumkan sahabat muslim karena masih penyesuaian begitu. Baik, yang kedua ya ini 18 poin jadi harus cepat ya. Harus cepat, informasinya. Yang kedua ini kopi dapat membantu membakar lemak. Wah, luar biasa bagi rekan atau sahabat muslim di rumah mungkin menjalani diet ya. Dengan bobot badannya mungkin berlebihan Iya, seperti saya mungkin sekarang saat ini berlebihan. Dan ini bisa jadi masukan bahwa ternyata mengkonsumsi kopi maksud saya ini dapat membantu untuk membakar lemak ya. Dan informasinya ini kalau kita ketahui ternyata semua suplemen pembakar lemak yang dijual secara komersial ternyata mengandung kafein. Iya. Nah ternyata alasannya di situ. Kopi kan paling banyak mengandung kafein ya. Jadi mungkin membantu dalam proses pembakar lemak. Tapi mungkin ada ketentuan-ketentuannya, bukan hanya minum kopi kemudian membakar lemak gitu. ya. Mungkin pasti ada treatment-treatmentnya begitu rekan Dasa ya. Iya. Dan saya lanjutkan informasinya, penelitian lain menunjukkan bahwa kafein dapat meningkatkan pembakaran lemak ini sebesar 10%. 10%. Pada orang yang menderita obesitas dan 12% pada orang yang tidak obesitas. Begitu. Dan yang Kegemukan ketiga, ya? Ya, kegemukan obesitas itu sama dengan kegemukan kelebihan. Kalau saya kira-kira termasuk obesitas belum ya mudah-mudahan ya. Ini
sedang dalam proses juga rekan desa. Sudah mendekati ya. Mendekati. Baik. Itu sebenarnya masukan atau sindiran? Itu mungkin warning ya. Baik, informasi yang ketiga, ini kafein dapat meningkatkan performa fisik secara drastis. Ini informasinya, selain membantu pembakaran lemak, kafein juga meningkatkan level adrenalin dalam darah. Dan adrenalin ini membuat tubuh kita siap untuk digunakan secara intens. Kafein membuat sel lemak menghancurkan lemak tubuh yang kemudian dilepas ke dalam darah sebagai energi. Nah, nanti mungkin kita bisa tanya-tanya lebih jelas mengenai banyak fungsi kopi ini ya, karena nanti kita akan menghadirkan tamu-tamu yang berhubungan dengan kopi ya. Insya Allah. Ya, insya Allah. Baik, informasi yang keempat ini sahabat muslim mengenai kopi ya. Kenapa kita 18 alasan mengapa kita mengkonsumsi kopi setiap hari ini, ternyata kopi mengandung nutrisi penting. Ya, dan informasinya ini banyak nutrisi dari biji kopi yang terbawa sampai menjadi kopi yang kita minum. 1 gelas kopi mengandung vitamin B ini 11%, ya. Kemudian vitamin B5 6%, potasium 3% dan B3 2%. Iya, jadi sangat banyak ya. Luar biasa ya ternyata kopi ya. Kopi ini ternyata banyak sekali kandungannya. Jadi jangan langsung punya stigma buruk tentang kopi. Ya, banyak orang bilang kopi itu efeknya begini. Ternyata ada data yang menyampaikan bahwa kopi juga banyak manfaatnya. Baik, kita ke informasi kelima mengenai kopi, 18 alasan mengapa kita harus minum kopi ya setiap hari. Ini kopi dapat mengurangi risiko diabetes tipe B. Nah, sayangnya kita belum bisa menghadirkan pakar, benar-benar pakarnya ya rekan dasa ya. Jadi kita bisa tanya-tanya bagaimana sebenarnya secara detail kopi juga bisa mempengaruhi atau mengurangi resiko diabetes B2. Maksud saya diabetes tipe B. Tipe 2. Tipe 2. Karena kalau B2 di Medan beda ya. Dan diabetes tipe 2 ini adalah masalah kesehatan yang sangat besar. Saat ini ternyata sekitar 300 juta jiwa ini penderita diabetes di seluruh dunia. Luar biasa sekali. Menurut suatu review ya dari 18 hasil penelitian dengan total 457.922 peserta ya. Jadi setiap gelas kopi setara dengan 7% penurunan risiko terkena diabetes tipe B. Wah, luar biasa sekali ternyata kopi ini, dahsyat sekali pengaruhnya ya. Tadi sudah ada membantu pembakaran lemak, ini kemudian membantu mengurangi resiko penyakit diabetes ya. Kemudian berikutnya lagi menambah jumlah serat yang dikonsumsi. Ini maksudnya adalah 1 gelas kopi setara dengan 1,8 gram serat ya. Jumlah konsumsi jumlah konsumsi serat yang direkomendasikan adalah 20 sampai 38 gram. Artinya ternyata kopi itu mengandung serat. Jadi bukan hanya buah-buahan seperti mangga, kemudian yang mengandung serat ya. Yang mengandung serat, ternyata kopi juga mengandung serat dan mungkin pengaruhnya tadi ke untuk risiko kegemukan, obesitas karena memang tubuh yang obesitas itu membutuhkan banyak serat agar bisa memperlancar metabolisme tubuhnya begitu rekan dasa. Dan yang ketujuh, ini kopi dapat melindungi Anda dari penyakit Alzheimer dan demensia. Apa itu penyakit yang tadi saya sebutkan? Jadi penyakit Alzheimer ini adalah penyakit penurunan kemampuan saraf yang sangat umum dan penyebab utama maksud saya demensia di seluruh dunia. Umumnya penderitanya adalah orang tua dengan umur lebih dari 65 tahun. Sayangnya sampai saat ini belum ada obat yang menyembuhkan Alzheimer. Jadi seperti penurunan fungsi saraf otak ya. Jadi belum umurnya tapi sudah seperti pikun. Orang mungkin pikun, ya. Oke. Baik, dan informasi berikutnya ya mengenai 18 alasan ya mengapa kita harus mengkonsumsi kopi setiap hari. Ini yang ke-8 adalah ternyata kopi yang mengandung banyak kafein ini mengurangi resiko terkena Parkinson. Jadi penyakit Parkinson ini sendiri adalah penyakit penurunan kemampuan saraf nomor 2 setelah Alzheimer. Wah, luar biasa ini. Jadi penyakit Parkinson, penyakit Alzheimer. Jadi ini memang ada hubungannya dengan faktor usia juga ya.
Iya. Mungkin atau ada faktor sebelum umurnya tapi udah pikun gitu Udah ya. pikun. Ya, Jadi memang memang ada harus orang seperti itu. ya berarti memang orang seperti itu bisa disarankan untuk mengkonsumsi kopi ya, tapi Iya, tentunya terlebih dahulu harus melalui proses diskusi dengan ahli dokter Konsultasi atau ya, intinya dengan konsultasi ke ya. dokter, Jangan ya. asal-asal karena berpikir oh ini ya poin-poinnya langsung saja konsumsi sesuka hati begitu ya tanpa ada konsultasi dan diskusi dengan orang yang lebih ahli ya. Baik, yang ke-9 ini merupakan maksud saya kopi merupakan sesuatu yang bisa mengurangi resiko untuk terkena beberapa jenis kanker. Ya, ternyata ada pengaruhnya juga dengan kanker. Dan yang ke-10, kopi tidak menyebabkan penyakit hati dan bisa mengurangi resiko terkena stroke. Dan ini informasinya ternyata sahabat muslim yang ada di rumah ya, mungkin pernah mendengar mitos bahwa mengkonsumsi kopi efek sampingnya bisa menyebabkan penyakit hati. Ternyata ini tidak benar. Iya. Dan ini sudah disampaikan ya dari orang beberapa ahli kesehatan bahwa ini ternyata adalah mitos. Yang ya. benar adalah bahwa kafein ini memang ada efeknya tapi sangat kecil ya, yaitu 3 sampai 4 mg Hg dan biasanya akan hilang apabila kita meminum kopi secara rutin. Iya. Sedikit sekali pengaruhnya sebenarnya rekan Dasa. Baik, rekan Dasa mungkin bisa dilanjutkan. Saya akan sampaikan informasi yang ke-11 ya, di antara manfaat kopi. 18 alasan mengapa kita harus minum kopi setiap hari. Iya. Yang ke-11 ini rekan Abro dan sahabat muslim bahwa kopi bisa membuat Anda berumur panjang atau panjang umur ya. Nah, melihat bahwa para pengkonsumsi kopi mempunyai peluang lebih kecil untuk terkena banyak jenis penyakit, sangat masuk akal apabila kopi dapat membuat Anda panjang umur. Wow. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa pengkonsumsi kopi mempunyai risiko kematian yang lebih rendah. Dalam 2 penelitian yang sangat besar, aktivitas minum kopi dihubungkan dengan penurunan risiko kematian pria sebesar 20% dan penurunan risiko kematian wanita sebesar 26% dalam periode 18 sampai 24 tahun. Wah. Jadi ada risiko penurunan kematian ya, kemungkinan penurunan kematian ya. Masih mungkin itu ya. Iya, ini lagi-lagi prediksi. Ya, prediksi. Kemudian yang ke-12 bahwa kopi bisa mengurangi rasa sakit ya. 2 gelas kopi dapat mengurangi rasa sakit pada otot setelah berolahraga sebanyak 48%. Wow. Ya, luar biasa ya, Masya Allah ya. Kemudian yang ke-13, kopi juga bisa mengurangi resiko terkena encok, di mana penelitian yang melibatkan 50.000 pria menunjukkan bahwa resiko untuk terkena encok berkurang seiring dengan meningkatnya konsumsi kopi. Ya, lagi-lagi manfaatnya luar biasa kopi ini ya, banyak sekali ya. Iya. Ya, kita lanjut ke poin yang ke-14. Di antara manfaat kopi juga adalah bahwa kopi dapat melindungi liver atau hati. Sama kaitannya berarti dengan poin sebelumnya ya. Iya. Resiko peminum kopi untuk terkena sirosis hati lebih rendah daripada orang-orang yang tidak minum kopi. Orang yang meminum 4 atau lebih gelas kopi per hari memiliki resiko untuk terkena sirosis 80% lebih rendah. Lagi-lagi manfaatnya luar biasa. Sangat luar ya. biasa. Kemudian yang ke-15, kopi juga bisa mengurangi kejang di sekitar kelopak mata. Di mana kopi melindungi Anda dari kejang-kejang di sekitar kelopak mata yang pada akhirnya bisa menyebabkan kebutaan. Kejang-kejang mata ya, ternyata mata juga bisa kejang ya. Itu kenapa kira-kira? Mungkin Kecapean lelah mungkin juga ya, bisa lelah ya, mata yang lelah Seperti misalnya. apa itu mata kejang-kejang? ya. Mungkin goyang-goyang itu ya. Nanti kita buktikan ya. Baik, kita ke poin yang ke-16. Di antara manfaat kopi, kopi juga dapat mengurangi depresi dan membuat Anda lebih ceria. Nah, kalau ini saya pernah mencoba memang. Jadi dengan minum kopi yang tadinya mungkin bosan dengan pekerjaan, banyak tekanan-tekanan, dengan santai minum kopi itu memang ada langsung pengaruh. Langsung ada pengaruhnya. Entah langsung itu karena melek sugesti ya. atau memang efek kopinya juga tidak tahu mungkin, ya. Nanti mungkin kita bisa konsultasi dengan tamu yang ada hadir di sini. Nah, sahabat muslim, depresi merupakan salah satu jenis kelainan mental yang mengurangi kualitas hidup secara signifikan. Dalam suatu penelitian oleh Harvard yang dipublikasi tahun 2011, wanita yang meminum 4 gelas kopi atau lebih dalam sehari mempunyai peluang 20% lebih rendah untuk terkena depresi. Wah, luar biasa. Ya, penelitian lain dengan peserta sebanyak 208.424 orang
menunjukkan bahwa orang yang meminum 4 gelas kopi atau lebih dalam sehari mempunyai peluang bunuh diri lebih rendah, yaitu 53% lebih rendah daripada orang yang tidak minum kopi. Wah, sampai ke bunuh diri pun ternyata ada pengaruhnya dengan kopi ya. Itu tadi mungkin pengaruhnya ada dengan depresi tadi ya. Karena depresi kemudian dia bingung apa yang harus dilakukan. Itu tandanya mungkin iman perlu dipertanyakan keimanannya kalau sampai gara-gara masalah sedikit harus bunuh diri. Aduh, bukan sahabat muslim sekali itu sebenarnya ya. Sangat rugi ya. Karena bunuh diri itu bagaimanapun tetap dilarang oleh Dilarang agama. dan dipastikan tempatnya adalah kekal di neraka. Iya. Luar biasa. Masya Berikutnya yang ke-17, minum kopi hitam bermanfaat untuk mencegah gigi berlubang. Oke. Para peneliti di Brazil menemukan bahwa kopi hitam yang kuat dapat membunuh bakteri pada gigi yang menyebabkan kerusakan gigi. Namun efek ini akan hilang apabila Anda menambahkan gula atau susu ke dalam kopi. Oke. Jadi bisa mencegah gigi berlubang ya. Ini mungkin manis-manis itu biasanya malah mempengaruhi gigi berlubang ya. bener, ya. Tapi kita sekali lagi tidak bisa menjawab karena belum ada pakar yang bisa hadirkan di sini. Nanti mungkin Iya nanti insya Allah kita akan hadirkan untuk sahabat muslim semuanya ya. Dan yang terakhir nih rekan Abrar dan juga sahabat muslim yang ke-18 adalah bahwa kopi adalah sumber antioksidan. Oke. Nah, kopi mengandung antioksidan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan penelitian menunjukkan bahwa kebanyakan orang mendapatkan lebih banyak antioksidan dari kopi daripada sayuran dan buah-buahan. Kopi adalah salah satu minuman yang paling sehat di bumi. Oh, sampai segitu ya. Ya. Kopi minuman paling sehat di Paling bumi. sehat. Bahkan bisa dari informasi ini ya bisa mungkin disamakan. Kita mungkin pernah dengar juga ada ginseng, ada apa ternyata kopi juga luar biasa manfaatnya. Luar biasa sekali. Dan sepertinya sistem kebutnya sudah selesai ya. Mengebut sekali untuk menyampaikan informasi ini. Jadi sahabat muslim yang ada di rumah sedang menyaksikan program kami pastinya itulah tadi informasi mengenai 18 alasan mengapa kita harus minum kopi setiap hari. Jadi namun sekali lagi diinformasikan jangan berlebihan juga, tetap apapun yang itu ingin dilakukan tetap konsultasi dulu. Benar. Ini hanya sifatnya informasi ya, mungkin alasan mengapa kita harus meminum kopi ya. Ini informasinya, jadi bukan berarti harus diterapkan juga. Tetap lihat kondisi badan. Ada juga orang yang tidak bisa minum kopi rekan Dasa. Jadi misalnya karena tubuhnya tidak bisa mengkonsumsi gitu. Itu tetap harus menjadi perhatian juga sahabat muslim. Jadi kesimpulannya adalah informasi ini juga jangan langsung akhirnya jangan ditelan bulat-bulat. Telan bulat-bulat, tetap juga ada konsultasi ya. Tetap juga kalaupun tidak bisa langsung dengan pakarnya bisa mulai searching dari Google juga bisa. Betul. Gitu. Oke, sahabat muslim, sepertinya untuk segmen kabar untuk Anda kali ini hanya itu yang bisa kami informasikan maksud saya. Dan kita akan lanjutkan tentunya dengan tamu yang sudah kami siapkan untuk sahabat muslim di segmen berikutnya. Dan tamunya itu juga berhubungan dengan kopi. Ya, tamu-tamunya sangat luar biasa dan rekan Dasa dan sahabat muslim yang ada di rumah tetap di Assalamualaikum Indonesia. Setelah jeda berikut ini kami akan kembali.